Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Sudah macam duduk dekat Bangladesh. Pun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. Yalah, Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya. Dah macam bukan negara sendiri. Malaysia, sebuah negara di Asia Tenggara, tengah menghadapi dilema yang kompleks. Keberadaan pekerja migran dari Bangladesh khususnya telah memicu beragam reaksi dari masyarakat lokal. Meskipun pemerintahan Malaysia secara resmi mendukung program pekerja migran dan memiliki peraturan yang mengatur kedatangan mereka, namun ketegangan antara masyarakat lokal dan pekerja migran terus meningkat. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Ni sekarang ni aku duduk dekat negara mana ni? Yo. Sudah macam duduk dekat Bangladesh. Sempat lihat-lihat FYP, terus orang kita tuh mempertanyakan kenapa di Malaysia kok banyak banget orang India. Sebenarnya tanpa googling gue udah bisa nebak sih jawabannya. Tapi ya mungkin di antara kalian belum ada yang tahu juga. Ya udah, kita bahas masa lalu diaspora India yuk. Jawabannya itu ini. Simple kan? Jadi Malaysia sama India itu dulunya adalah jajahan Inggris. Orang Inggris ngirim orang India ke Malaysia untuk bekerja. Ya sama lah, mirip-mirip kayak kita kan dulu Belanda itu punya jajahan di Asia Tenggara, itu Hindia Belanda atau Indonesia, sama jajahan Suriname di Amerika Selatan. Orang Jawa dikirim sama Belanda untuk bekerja di Suriname dan akhirnya menetap di sana. Nah, diaspora orang India ke Malaya, ya dulu nyebut Malaysia itu Malaya, itu bisa kita lacak sekitar tahun 1900. Orang India itu dikirim orang Inggris ke Malaya itu untuk bekerja di perkebunan karet. Terus habis itu nyusul pekerja-pekerja lainnya kayak pedagang yang akhirnya menetap juga di Malaysia. Yang gue baca-baca sih mereka itu menetapnya di sekitar Perak, Penang, Selangor, sama tentunya Kuala Lumpur. Nah, diaspora India ini statusnya itu kayak ada dua gitu, namanya NRI sama PIO. Coba kalian cek sendiri deh ini. Nah, di Asia Tenggara sendiri diaspora India itu emang terbanyaknya itu nomor satunya itu di Malaysia. Kalau lo lihat website ini angkanya udah sampai 3 juta jiwa orang India di Malaysia. Tapi kalau dilihat dari statistik penduduk Malaysia ini masih banyakkan orang Melayu, kedua ada Cina, yang ketiga baru India. Ini alasan kenapa di Malaysia itu banyak sekali orang-orang Bangladesh sampai-sampai Malaysia dijuluki sebagai Malaydesh. Bangladesh ini adalah salah satu negara di Asia Selatan dan juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Bangladesh itu negara yang sumuk, overpopulasi, dan juga salah satu negara dengan tingkat polusi paling tinggi di dunia. Salah satu negara terkotor coy Bangladesh nih. Dan ya Bangladesh itu berbanding terbalik gitu dengan Malaysia yang lebih aman, lebih nyaman, lebih tertata rapi dan bersih seperti ini. Makanya mereka mau tinggal di sini. Pada tahun 2023 diperkirakan ada sekitar 400.000 warga Bangladesh yang pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sorry nih ye, tapi yang aku lihat emang negara-negara Asia Selatan kayak Bangladesh, India itu populasinya emang tinggi-tinggi coy. Angka kelahirannya sangat tinggi. Mereka itu suka sekali bikin anak banyak-banyak gitu. Entah itu apa. Bayangin jumlah mereka yang udah 400.000 orang pindah ke Malaysia. Bisa-bisa warga pribumi asli Malaysia yaitu Melayu bakal tersingkirkan dengan jumlah populasi mereka yang sangat besar. Dan yang makin bikin di luar nurul adalah ini Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada tahun 2016 menandatangani perjanjian untuk mengirim 1,5 juta warga Bangladesh agar bekerja di Malaysia secara bertahap. Jadi pemerintahnya dia itu dukung gitu warga Bangladesh untuk pindah ke Malaysia. Walaupun katanya dalihnya itu untuk bekerja, namun perjanjian itu menuai kritik dan akhirnya dicabut. Bukannya membenahi warganya, membenahi negaranya agar tidak overpopulasi dan juga lebih tertib gitu, ini malah mengirimkan warganya untuk keluar dari negara sendiri dan bikin semak pula lagi di luar negara orang. Kat Malaysia lagi ramai South Indian ke North Indian? South Indian. Oh, South Indian. Sebab apa? I rasa 120 tahun ke 130 tahun dulu bila British bawa,
dia pergi South Indian port side. And then dia pick up, dia pergi kat Butterworth dengan South side, saya kalau tak silap Singapore lah. Tapi yang paling ship tu pergi dekat Butterworth. Sebab tu South Indian dia banyak daripada Penang, ada Mamak, ada Tamil, lepas tu dia pecah-pecah kat bawah. Tapi dia orang tak pergi dekat Bayan Timur. Dia sebelah kiri je. Betul juga kan. I rasa itu semua adalah satu generation change by travel. Siapa yang move first, itu yang berlaku. Apa yang paling kelakar bila I tanya I punya nenek, just passed away lah 8 bulan lah, 8 bulan. I selalu cerita dengan dia apa macam mana ni. Tapi mak bapak dia lah kat sana. Macam mana dia orang datang? So dia datang sini, dia hantar kat Penang, Butterworth, lepas tu dia orang jalan kaki tau sampai Selangor tu. Dengan pula ada Jepun kacau, ada war, Second World War kan, time tu banyaklah dia orang cerita dia panjang lah. So interesting, but I lost contact dekat India. I don't have saya tak tahu siapa I punya generation dekat sana. Dia susah sebab macam time tu mana ada phone semua kan. Even bila dia mati, meninggal dunia, I tanya sebelum tu I tanya berapa you sebenarnya. I punya umur sebenarnya dia tua, tapi dia tak tahu nombor tu, umur tu berapa dia tak tahu. So apa yang recorded adalah 88. So probably dia dah 90 lebih. Bangladesh dan Malaysia memiliki hubungan sejarah yang panjang, dimulai dari era kolonial melalui migrasi pekerja hingga kini erat dalam diplomasi dan tenaga kerja.